Shalom, selamat malam, salam patunggilan Bapak dan Ibu dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita di dalam ibadah keluarga Rabu 7 April 2021. Masih dalam suasana Paskah, dan biarlah kebangkitan Tuhan Yesus menjadi semangat kita untuk kita melangkah menjalani hidup kita di tengah-tengah pandemi yang ada. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama beribadah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Kita pujikan PKJ nomor 2. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Lanti Kaningrum. Untuk itu, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena sampai saat ini kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah keluarga, meski tetap kami harus lakukan dalam kondisi daring atau online. Namun biarlah itu semua tidak menjadikan kami patah semangat, tapi biarlah kami terus selalu berharap kepadamu agar kami dapat melewati masa-masa pandemik ini bersama dengan kekuatan darimu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lanti Kaningrum. Kiranya Engkau juga yang menyertai kami untuk kami dapat mengerti apa yang akan disampaikannya. Dan kami juga percaya bahwa semua itu adalah berasal juga dari kehendak-Mu. Bapa, ajar kami juga ketika kami harus menjalankan
apa yang kami dengarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sertai Ibu Pendeta Lentika Ningrum yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan bacaan yang menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 118, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-24. Demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, lagu yang baru saja kita nyanyikan, Ku Menang, Ku Menang, ini mengingatkan kita akan rasa syukur kemenangan kita melawan kuasa setan, melawan kuasa dosa. Kemenangan yang diberikan
oleh Tuhan karena kuasa kebangkitannya dan juga penyertaan, pemeliharaan yang akan diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kali ini juga menggambarkan sukacita Daud yang merayakan kemenangan. Kemenangan karena pada akhirnya Daud dapat kembali memboyong tabut perjanjian ke Yerusalem, kota Daud. Daud bersukacita karena penyertaan Tuhan di dalam hidupnya yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berkurang. Kita ingat bagaimana pada awalnya Daud diremehkan oleh keluarganya. Saudara yang lainnya berada dalam medan perang, hanya Daud sendiri yang diutus menjadi gembala, tidak diutus ke medan perang. Bagaimana setelah dia mengalahkan Goliat, bukannya dia disanjung, tetapi dia malah dimusuhi oleh Saul. Tetapi dengan semua yang dialami itu, Daud merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga melalui penyertaan Tuhan itu Daud tidak sedikit pun merasa jengkel, dendam kepada keluarga dan juga kepada Saul. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Daud sungguh bersukacita atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya itu. Di dalam bacaan kita Mazmur 118 ini ada 3 kata yang sering kali diulang oleh Daud. Tuhan di pihakku, menolong aku, menjadi keselamatanku. Tuhan di pihakku, menolong aku, menjadi keselamatanku. 3 kata ini beberapa kali diulang di dalam bacaan 118 ini. Itu menandakan bagaimana Daud merasakan penyertaan Tuhan, Tuhan di pihakku, dia menolong aku. Bagaimana Daud merasakan pertolongan dari Tuhan dan menyelamatkanku. Bagaimana Daud merasakan Tuhan senantiasa menyelamatkannya. Sehingga pada saat ini Daud pun bersukacita karena boleh membawa kembali tabut perjanjian masuk ke kota Yerusalem. Tabut perjanjian yang menjadi representasi kehadiran dan penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel, akhirnya setelah sekian lama bisa kembali dibawa pulang ke Israel. Tentu itu adalah suatu rasa sukacita yang tidak bisa tergambarkan oleh orang Israel, tidak hanya Daud. Sehingga Daud merasakan sukacita yang meluap-luap di dalam dirinya. Mazmur Daud ini menjadi rangkaian dari Mazmur 113 sampai dengan Mazmur 119 yang biasa disebut sebagai Halel, Mazmur Halel. Mengapa Mazmur Halel? Karena dalam Mazmur 113 diawali dengan kata haleluya, ungkapan sukacita atas penyertaan Tuhan. Dan Mazmur Halel ini biasanya digunakan oleh orang Israel sebagai mazmur pujian mengawali perjamuan malam Paskah. Mengapa orang Israel menggunakan Mazmur Halel di dalam mengawali perjamuan malam Paskah? Karena Mazmur pujian ini sama seperti halnya Daud tadi, mengingatkan bangsa Israel betapa luar biasa penyertaan Tuhan yang memberi kemenangan bagi umatnya, yaitu Israel. Kemenangan dari Mesir sehingga mereka bisa keluar dari Mesir dengan selamat sampai masuk di tanah Kanaan. Mazmur Halel ini mengingatkan pertolongan yang diberikan kepada umatnya, sekaligus memohon agar Tuhan terus menolong di dalam kehidupan umatnya. Ini juga yang diungkapkan dalam rasa sukacita Daud. Tabut perjanjian masuk ke Yerusalem, ada rasa sukacita karena benar-benar Tuhan menyertai sekaligus memohon bahwa Tuhan tetap menyertai Daud dan juga orang-orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita pun juga bersukacita karena hari Minggu kemarin kita boleh memperingati Minggu Paskah, Minggu kemenangan kita, membawa keselamatan
dari dosa dan kematian kekal. Melalui Mazmur Halel, melalui lagu Kumenang, melalui perjalanan Daud, dan juga perjalanan bangsa Israel, kita diingatkan betapa luar biasa pertolongan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa diberikan dalam kehidupan kita, yang memberikan kemenangan. Kemenangan dari ego kita, kemenangan dari godaan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Kemenangan dari godaan yang dapat menjauhkan kita dari ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Kemenangan dari dosa. Pengorbanan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian benar-benar menjadi satu kemenangan yang menghantarkan kita kepada keselamatan untuk terbebas dari kuasa dosa dan kuasa kematian kekal. Sehingga kita boleh menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah ada habisnya di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri dan terjatuh tergeletak. Tapi dia akan mengingatkan kita untuk bisa mengendalikan diri, menang dari ego, menang dari segala kuasa yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan, menang dari segala kemalasan atau kuasa yang menjauhkan kita dari ibadah-ibadah kita kepada Tuhan, dan menang dari dosa. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati, mari kita terus bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan, sembari terus menjaga kesetiaan kita kepadanya. Karena kita yakin bahwa Dia tetap bersama dengan kita. Oleh karena itu, jangan sampai iman kita tergoyahkan oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kiranya pertolongan, keselamatan, kemenangan dari Kristus senantiasa kita rasakan hari demi hari. Mari mengambil saat teduh. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan tersebut nantinya dikumpulkan dalam amplop yang ditulis ibadah Rabu 7 April 2021, lalu dikumpulkan di majelis kelompok yang ditunjuk, di kantor gereja saat jam buka kantor, atau di kotak ibadah minggu. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita diiringi dengan pujian PKJ 146 baitnya yang pertama dan kedua. Janganlah jemu
Bapak, Ibu, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membawa persembahan kita dalam doa yang sekaligus kita juga bawakan dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami boleh menerima berkat kesehatan, sehingga kami bersama boleh mengadakan ibadah keluarga, meski kami masih lakukan secara daring. Bapa, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan. Ajar kami agar kami tidak lepas berharap bahwa kondisi pandemik 19 dapat segera teratasi di negeri kami. Lancarkan setiap usaha mereka yang membuat vaksin, begitu juga dengan obat-obatan penangkal lainnya. Kami berdoa untuk para petugas medis dan semua pihak yang berada di gugus depan penanganan virus COVID-19. Kami percaya bahwa Engkau juga yang akan memberikan kesehatan dan penyertaan di saat mereka melakukan tugasnya. Berkati juga kesehatan untuk seluruh keluarganya. Berikan selalu sukacita di hati mereka, sehingga mereka pun dapat turut serta memberikan dukungan bagi keluarga mereka yang sedang bertugas. Pada malam hari ini kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami terkasih yang saat ini sedang terganggu kesehatannya dalam masa pemulihan ataupun hal lain dalam pergumulannya. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkati setiap obat-obatan yang dikonsumsinya, dan kami berharap bahwa semuanya yang mereka lakukan adalah untuk pemulihan kesehatan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kehidupan pelayanan di gereja kami. Kami berdoa untuk keutuhan kelompok-kelompok persekutuan yang telah terbentuk. Kiranya Kau selalu menuntun kami dalam menjaga persekutuan ini meski dalam kondisi pandemik, sehingga kami dalam setiap keadaan apapun kami tetap dapat guyup, rukun, saling mendukung, dan dapat bertumbuh bersama di dalam pengenalan kami akan Engkau. Keadaan bangsa dan negara kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah selalu tercipta iklim yang kondusif, agar setiap orang dapat beribadah sesuai agamanya masing-masing dengan tenang. Jagai para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat terkecil di masyarakat, dalam mereka melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, terutama dalam kebijakan dan menjaga penyebaran virus COVID-19. Bapa, malam ini kami juga berdoa untuk ucapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkatinya dan menyertai orang-orang yang akan mengelolanya. Biarlah setiap persembahan yang terkumpul pada malam hari ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat membantu untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagai pujian penutup kita akan pujikan PKJ 184 baitnya yang pertama. Ada di dalam nama
Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tetaplah setia mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Rasakan pertolongan, kemenangan yang diberikan Tuhan untuk kita. Dan mari kita memohon berkat Tuhan. Allah Bapa sumber berkat dan damai sejahtera, Tuhan Yesus Kristus sumber kekuatan, keselamatan, Roh Kudus senantiasa menyertai, memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita untuk dapat mengendalikan diri hawa nafsu kita saat ini sampai kekal selamanya. Amin.